Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hadis tentang pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata miskin diartikan tidak mempunyai harta benda, kekurangan segala-galanya. Kemiskinan yang disebutkan di sini lebih menitik beratkan pada sisi ekonomi, yakni keadaan serba kekurangan dalam hal material. Miskin didefinisikan sebagai kurangnya pendapatan atau untuk memenuhi kebutuhan dasar, dikatakan berada di bawah garis kemiskinan, di mana pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain-lain. Secara umum, masyarakat mempunyai dua cara dalam memandang kemiskinan. Ada yang berpendapat bahwa kemiskinan adalah proses, ada pula yang memandang kemiskinan sebagai akibat atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Sebagai sebuah proses, kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan sistem masyarakat untuk mendistribusikan sumber daya dan aset secara adil di antara anggota masyarakat. Cara mengatasi masalah kemiskinan yaitu: yang pertama, meningkatkan kuantitas dan kualitas pendidikan. Yang kedua, merubah mental kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian pemerintah. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Yang kelima, memberdayakan zakat dan sedekah. Yang keenam, meningkatkan kepedulian sosial. Dalam masyarakat Indonesia, permasalahan kemiskinan bukanlah permasalahan baru di Indonesia. Faktanya, masalah kemiskinan telah menjadi topik perdebatan dan fokus kebijakan pemerintah kolonial Belanda sejak permulaan abad ke-20. Ketika pemerintah kolonial Belanda meluncurkan program pengentasan kemiskinan yang dikenal dengan kebijakan etika. Sesudah Indonesia merdeka, permasalahan kemiskinan terus menjadi perhatian pemerintah Indonesia dari masa Orde Lama hingga Orde Baru, bahkan hingga masa reformasi saat ini. Meski pemerintah sudah berupaya pengentasan kemiskinan, namun permasalahan tersebut masih terus terjadi di negeri ini. Makna kemiskinan secara jelas diungkapkan Nabi dalam hadisnya bahwa orang miskin adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Qalu ya Rasulullah, famannal miskinu qala alladziina laysa lahu ginni wa la yas'alun nasa ilhafa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lalu siapa yang disebut miskin? Beliau menjawab, orang yang tidak mendapatkan dan tidak meminta-minta kepada manusia dan dengan mendesak. Itu hadis dari Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad. Sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, kemiskinan disebut juga kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang diukur berdasarkan tingkat pendapatan suatu masyarakat tertentu. Artinya, dalam kondisi sosial tertentu, seseorang yang disebut miskin secara ekonomi dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Namun dibandingkan dengan masyarakat sekitar, pendapatannya jauh lebih rendah atau di bawah rata-rata pendapatan masyarakat di sekitarnya, sehingga mereka bilang dia miskin. Kontekstuali hadis dalam pengentasan kemiskinan. Kajian mengenai kemiskinan perspektif Islam telah banyak dilakukan oleh para akademisi. Yusuf Al-Qaradawi memaparkan permasalahan kemiskinan dari sudut pandang beberapa aliran, yaitu sikap masyarakat yang memuja kemiskinan, serta yang dilakukan orang-orang zuhud, kaum pertapa, dan kaum sufi. Ada juga kelompok yang meyakini bahwa kemiskinan adalah takdir Tuhan yang tidak akan pernah bisa diselesaikan. Selain itu, Qaradawi menawarkan beberapa cara untuk menyelesaikan masalah kemiskinan melalui beberapa langkah: bekerja, jaminan kepada kerabat yang hartanya melimpah, zakat. Qaradawi juga menjelaskan sebagaimana syarat solusi pengentasan kemiskinan agar idealnya menyelesaikan masalah kemiskinan sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk menerapkan seluruh ajaran Islam dalam segala bidang kehidupan tanpa adanya diskriminasi, baik dalam bidang politik, ekonomi, kesehatan, sosial, dan kehidupan lainnya. Setelah melakukan beberapa langkah dalam meneliti 9 kitab hadis tersebut, penulis menarik satu garis umum bahwa pengentasan kemiskinan dalam hadis Nabi didasarkan pada 4 asas. Yang pertama, kerja
asas kerja keras. Yang kedua, asas persaudaraan. Yang ketiga, asas kerjasama atau berjamaah. Yang keempat, jihad fisabilillah. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.